Kenaikan usia pensiun dari 58 tahun menjadi 59 tahun pada tahun 2025 sudah tertuang di Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 45 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan pensiun. Pasal 15 ayat 3 mengatur usia pensiun pekerja di Indonesia bertambah 1 tahun setiap 3 tahun sekali. Aturan ini menuai pro dan kontra di kalangan pekerja, lantaran uang jaminan pensiun atau JP baru bisa dicairkan saat peserta memasuki usia pensiun, yakni 59 tahun, dan akan bertambah 1 tahun setiap 3 tahun sekali. Kalau soal uang diambil di 59, ya mungkin kebijakan pemerintahnya menurutku nggak apa-apa aja sih ya, karena kan dalam 3 tahun itu kan kita masih aktif bekerja. Misalkan ini kan setiap 3 tahun sekali akan dinaikkan setahun nih pensiunnya maksimal 65. Menurut Pak Jimin itu udah ideal atau masih harus ditinjau ulang? Harus tinjau ulang kayaknya kalau soal ketuaan. Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia atau KSBSI Eli Rosita menyebut aturan ini menimbulkan kecurigaan di kalangan buruh terkait pengelolaan dana jaminan pensiun yang selama ini mereka kumpulkan dari potongan gaji. Ia juga menyoroti bagaimana mekanisme pemberian dana jaminan pensiun ini apabila ada buruh yang bahkan pensiun sebelum umur 59 tahun, sehingga mereka harus menunggu sampai berumur 59 tahun. Sementara itu, Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies atau Celios Media Wahyudi Askar pun menjelaskan, sebenarnya tujuan dari aturan ini adalah upaya pemerintah dapat mengurangi tekanan keuangan pada sistem jaminan pensiun. Namun ia mengkritik aturan ini tidak diikuti skema perlindungan sosial yang kuat bagi para pekerja. Jadi saya kira itu harus ada prasyarat ya. Prasyarat yang sangat signifikan itu adalah perlindungan sosial yang kuat. Jadi di negara maju seperti Swedia, kebijakan kenaikan usia pensiun itu selalu ditopang oleh jaminan kesehatan universal, kemudian ada reskilling ya, yang membuat pekerja tua itu bisa lebih aman dan bisa bekerja lebih lama. Di pihak pemerintah, Arif Ansori, anggota Dewan Ekonomi Nasional, aturan ini justru menguntungkan para pekerja karena usia bekerja mereka terus bertambah. Di satu sisi, dirinya kerap menemukan para pekerja yang tidak bahagia usai memasuki masa pensiun. Kita tuh dari anak ke umur 40, happy-nya berkurang. Tapi sampai ke umur 60 turun terus lagi gitu. Sampai ke 90 turun jadi nggak pernah meningkat gitu happiness-nya itu. Itu keanehan kita dan salah satunya mungkin karena isu ini Mbak. Nah, jadi kita harus optimalkan bagaimana supaya si umur pensiun itu diequilibriumkan supaya nanti ketika kita semakin aging gitu ya society-nya ya kita juga harus bisa membalanskan antara umur pensiun dengan memastikan mereka akan sejahtera gitu loh. Sementara itu, berdasarkan rilis yang diterima tim CNN Indonesia melalui pesan singkat, Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Oni Marbun menjelaskan, kenaikan usia pensiun secara bertahap ini sejalan dengan angka harapan hidup yang meningkat untuk meningkatkan produktivitas serta menjaga keberlangsungan program. Ia juga menjelaskan, peserta BPJS Ketenagakerjaan dapat mencairkan jaminan hari tua atau JHT, yaitu jaminan untuk peserta ketika memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia. Ia juga memastikan batas usia untuk pencairan dana pensiun tidak akan mempengaruhi proses klaim JHT. Menurutnya, para pekerja dapat langsung melakukan klaim JHT secara penuh saat berhenti bekerja. Adi Dwinanda, Septiadi Pradana, Jakarta.